Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadhara Allahu ilaihim wa man nadhara ilaihim lam yu'adzibuhum abada, atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Ngaji Pelo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait yang alhamdulillah hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang safar ke Malaysia. Ya, ada hajat besar, anaknya turnamen, memas turnamen. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh bapaknya, oleh papihnya Mas Ridho, semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan-urusan besok, turnamen besok dan seterusnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah akramakumullah, tidak terasa sebentar lagi di hadapan kita akan datang satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Maka wajib sekali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengambil faedah yang Allah berikan pada bulan tersebut. Karena sangat rugi sekali. Allah Subhanahu wa taala telah mengobral beberapa ribu kebaikan-kebaikan, bahkan Allah mengobral pahala, tetapi kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa menjadikan waktu-waktu kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengerjakan semua amal-amal sesuai dengan cara yang diajarkan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad adallukum syahrun azimun mubarakun wa fihi lailatun min khairi alfi syahrin. Sungguh sebentar lagi di depan kalian akan datang satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan pada bulan tersebut
Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seumpama kita mendapatkan kemurahan Allah pada malam itu, maka ibadah kita dilipat gandakan lebih baik daripada kita beribadah selama 80 tahun lewat 3 bulan. Kapan lagi nih kita bisa mendapatkan keutamaan ibadah lebih baik daripada 80 tahun? Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, dan itu diberikan di bulan Ramadan saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum fihi." Apabila datang kepada kalian bulan Sya'ban, maka sucikanlah diri kalian. Maksudnya adalah kita harus memperbaiki diri kita untuk menyambut datangnya bulan yang agung. Teman-teman yang mulia, bulan ini tidak Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Bulan ini enggak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tetapi bulan ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan keagungan anugerah pada bulan tersebut, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, diawali dengan kita berbuat baik sebelum datangnya bulan tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, jadi kita usahanya dari kita mulai sebelum Ramadan. Makanya ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Bulan Rajab ini kata para ulama adalah bulan untuk menyiram, bulan untuk menanam. Ya, para ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami, bulan Ramadan itu bulan untuk menuai hasil. Kalau para ulama terdahulu ketika ingin datang kepadanya bulan Ramadan, maka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, beliau sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ini ada hadis. Hadis ini sangat lemah sanadnya. Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari neraka jahanam. Kegembiraannya saja Allah pandang, apalagi kalau kita beramal di dalamnya. Kesenangannya kita untuk menyambut amal itu, ini bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, itu Allah pandang. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada seorang hamba yang dia senang ketika dia melakukan amal. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, ketika kamu berbuat baik, kamu bahagia. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kebaikan yang kamu perbuat menjadikan kamu hidupnya bahagia, senang sama amal tuh senang. Itu menunjukkan iman kamu sempurna. Wah, sebentar lagi 5 hari lagi nih insyaallah. 5 hari ke depan ini, mulai mungkin hari Ahad ya, malam Senin kita tarawih pertama. Insyaallah semoga panjang umur. Jadi gembiranya dari sekarang. Pokoknya saya harus mempersiapkan waktu nih, semuanya harus kita kuatkan tenaga kita. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak baca Quran. Jadi jangan loyo ketika pengen beramal tuh. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, "Idza akramallahu 'abdan ja'ala ladzatahu fima yanfa." Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin memuliakan seorang hamba, maka Allah akan jadikan dirinya itu senang sama kebaikan. Nah, kita introspeksi diri kita nih Bapak Ibu. Kita muhasabah diri kita nih. Bagaimana keadaan kita ketika waktu-waktu amal itu datang kepada kita. Bagaimana keadaan kita ketika waktu azan? Susah atau bahagia? Bagaimana keadaan kita ketika pas datangnya hari Selasa? Nanti malam ngaji pelo nih. Apa mulai susah? Aduh, udah ngaji lagi aja.
Atau ketika azan berkumandang, bagaimana perasaan kita nih, keadaan kita? Kalau keadaan kita kok menyambut dengan kebahagiaan, menyambut dengan kebaikan-kebaikannya, berarti Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Bukan sedang ingin mengangkat, derajat kita diangkat oleh Allah setinggi mungkin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Tetapi sebaliknya, orang tuh ketika beramal kok dia loyo, mau datang bulan Ramadan dia udah pusing, aduh Ramadan lagi aja. Berarti itu tandanya tidak ada kebaikan dalam dirinya. Nauzubillah min zalik. Dan itu bisa jadi termasuk bagian dari orang-orang yang hatinya dimatikan oleh Allah. Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, min alamati aradillahi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka al muwafiqat, kata beliau. Di antara tanda hati yang mati itu, kata beliau, adalah orang tuh ketika dia tertinggal beramal, dirinya biasa aja. Biasa aja udah, nggak ada rasa menyesal. Ketika tertinggal kebaikan yang biasa dia kerjakan, contoh misalnya dia istiqomah qobliyah subuh. Pas hari itu dia nggak qobliyah subuh, tapi nggak menyesal hatinya, berarti hatinya sedang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus introspeksi diri kita, bagaimana keadaan kita dengan kebaikan ini. Nah, di Ramadan ini nih Allah banyak sekali memberikan anugerah kebaikannya. Kebaikan Ramadan itu bukan hanya ketika pas waktu sahurnya saja. Kebaikan Ramadan itu bukan Allah letakkan di waktu buka puasanya saja. Kebaikan Ramadan itu bukan tidak Allah letakkan ketika qiyamul lailnya saja, tidak. Tapi setiap detik di bulan Ramadan itu bermakna kebaikan semuanya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabatun. Rawahul Bukhari. Pada bulan Ramadan, setiap waktunya, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya, itu siapapun yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan terima doanya. La'angsurannaka walau ba'dahin, kata Nabi. Sampai datang kepadanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya bulan ini. Jadi kalau kita nggak gunakan waktu kita untuk berusaha mendapatkan, menggapai bulan ini, kita termasuk orang yang paling rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan, "Lau qila li ahli al-quburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Kalau seumpama Allah bertanya kepada seluruh penghuni kubur di Karet Bifak, kemudian di Kebon 200, di Tanah Kusir, pokoknya seluruh mayat, seluruh orang-orang yang sudah meninggal dunia, Allah tanya satu-satu. Nah, Allah tanya sama Pak Rukimin lah misalnya, yang sudah nggak ada sekarang. Iya, ada mantunya datang. Kita doakan mantunya biar istiqomah juga. Nanti kalau kata Amir, kalau udah 6 bulan megang proyek Pak Rukimin, langsung dipaksa untuk keluar 3 hari juga. Mir, 6 bulan Mir ya maksudnya. Ini kan ternyata baru 2 bulan setengah lah Mir. Baru 2 bulan setengah. Nusra dulu. Alhamdulillah kemarin khidmat juga sama santri Temboro, alhamdulillah. Jadi kalau Allah bertanya kepada penghuni kubur, Allah tanya sama Pak Rukimin. Kata Allah gini, "Hei Pak Rukimin, sekarang apa yang kamu minta dari saya?" Pasti Pak Rukimin akan mengatakan, "Latamannau yauman min Ramadan." Ya Allah, boleh enggak hidupkan saya sebentar aja untuk bisa merasakan nikmatnya suasana Ramadan. Lah, kita ini alhamdulillah Allah kasih panjang umur sekarang nih, tapi nggak tahu sampai apa enggak nih sampai Ramadan besok ini. Ya mudah-mudahan sampai. Tapi kalau mati sekarang kita sudah niat menyambut Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima niat kita dengan kebaikannya. Enak kan?
Kalau seumpama nanti 5 hari ke depan kita nggak sampai umur kita, tiba-tiba setelah ngaji mati, besok setelah sholat subuh mati, atau nanti setelah makan sarapan pagi mati, atau nanti ketika mau berangkat ke kantor mati, tapi hati kita sudah ingin menyambut Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala walaupun kita mati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan Ramadan kepada kita di dalam kubur kita. Jadi ambillah manfaat Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Sebelum datang kepada kita waktu di mana kita nggak bisa doa lagi. Sebelum datang kepada kita waktu di mana kita nggak bisa berharap lagi. Karena doa itu akan diterima oleh Allah ketika masih hidup, harapan kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan Salman radhiyallahu taala anhu qala," telah meriwayatkan kepada kami Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini hidup di 2 kurun, di 2 zaman. Beliau hidup di zaman ahli kitab. Beliau hidup di mana Rasulullah SAW dulu belum diangkat menjadi Rasul. Ya, dan beliau ini punya kelebihan, diantaranya adalah beliau ini katibnya Rasulullah. Katib itu artinya penulis surat Nabi. Semua surat Nabi itu yang nulis Sayyidina Salman. Karena Nabi kita paham namanya ummi. Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tidak bisa menulisnya Nabi bukan satu aib buat Nabi, tapi satu kelebihan Rasulullah. Jadi kalau seumpama Nabi tidak bisa nulis atau tidak bisa baca, itu adalah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Khawatir kalau Nabi bisa menulis, kalau Nabi bisa membaca, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita Nabi yang ummi, An-Nabiyil Ummi, yang biasa kita baca dalam qunut subuh itu. Kenapa dikatakan ummi? Karena beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ini bukan kekurangan Nabi. Kalau Amir Andi nggak bisa nulis ya kurang. Kalau Amir Andi nggak bisa baca ya kurang. Tapi kalau Rasulullah SAW itu adalah satu mukjizatnya beliau. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau seorang sahabat yang bernama Salman, yang beliau ini ahli kitab, kecerdasannya di atas kecerdasannya para sahabat yang lain. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW apabila ingin mengirimkan surat kepada raja-raja, maka yang mencatatnya, katibnya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Salman Al-Farisi ini, beliau ini punya kelebihan, berlarinya lebih cepat daripada kuda. Jadi kalau seumpama kuda nih sampai grogol, udah duluan aja, lari. Assalamualaikum. Masya Allah. Beliau hidup di zaman masa fatrah, tapi beliau ahli kitab. Sehingga karena keyakinan beliau kepada ahli kitab sebelum Al-Quran, kepada kitab sebelum Al-Quran, maka semua menceritakan kemuliaan-kemuliaan Nabi. Pas ada yang mengaku menjadi Nabi dari Bani Hashim bernama Muhammad, kemudian anak putranya Abdullah, dan dari Bani Quraisy keturunannya Nabi Ibrahim, maka beliau langsung datang ke kota Mekah dan beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ini betul berarti, Masya Allah. Seperti Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari kan beliau kan orang cerdas dan beliau tuh ahli kitab juga. Ketika sampai berita kepada beliau ada seorang nabi, maka beliau sampaikan kepada anak buahnya lah ya. Coba kamu datang ke Mekah, benar nggak ada orang yang mengaku menjadi nabi namanya Muhammad. Kemudian dia dari Bani Hashim, kemudian dia putranya Abdullah, dan sukunya adalah suku tertinggi Quraisy. Ketika utusannya sudah mendengar itu semuanya, dan beliau sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, maka tidak panjang kata, ya, tidak pikir panjang, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari datang ke kota Mekah langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi intinya apa? Hidayah itu milik Allah. Abu Jahal laknatullah alaih hari-hari datangin Nabi. Setiap hari Nabi datang ke rumahnya Abu Jahal.
Bahkan ketika pertama kali peristiwa Isra Mi'raj, yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah, ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, dari langit, menembus langit ketujuh, yang pertama kali dijumpai oleh Nabi adalah Abu Jahal. Tapi hidayah bukan miliknya Rasulullah. Hidayah bukan di tangan Rasulullah. Hidayah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi, hai Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah man kepada orang ahbabta yang kamu cintai. Abu Thalib itu sangat dicintai Nabi. Sangat dicintai Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar ayahnya masuk Islam, maka Rasulullah gembira. Abu Bakar enggak gembira. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa kau tidak bergembira?" "Ya Rasulullah, harusnya yang pantas masuk Islam adalah paman kamu. Karena itu yang membuat diri kamu bahagia." Kebayang gak betapa mulianya Sayyidina Abu Thalib? Betapa dicintainya Sayyidina Abu Thalib oleh Rasulullah SAW. Tetapi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orang yang kamu cintai, kepada siapapun orang yang kamu suka. Walakinnallaha yahdi, akan tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. May yasha, dia akan memberikan hidayah tersebut yasha'u kepada siapa saja yang dikehendaki. Ikrimah, putranya Abu Jahal, dia tidak pernah didatangi oleh Nabi. Hanya mendengar dakwah-dakwahnya Nabi ketika Nabi berdakwah kepada Abu Jahal. Dia keluar dari kota Mekah agar tidak masuk Islam. Ternyata sudah nyebrang lautan, meninggalkan kota Mekah, dia masuk Islam di sana. Datang dia ke Mekah lagi. Kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah masuk Islam." Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, "Katanya kamu gak pengen masuk Islam?" "Hei, bukan saya yang masuk Islam, tapi Islam masuk ke dalam diri saya." Hidayah jadi milik siapa hidayah? Betul-betul milik Allah. Kita mah yang penting tugas kita menyampaikan, tugas kita mendoakan. Nabi Musa tuh tahu kalau Fir'aun tuh nggak akan dapat hidayah. Tapi tugasnya Nabi Musa setiap hari datang kepada Fir'aun. Bahkan tetap Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau kamu datang ke Fir'aun, berkatalah dengan lemah lembut. Padahal Fir'aun itu adalah manusia terkejam yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini. Lagi-lagi Nabi Musa paham, iya, tugas saya hanya mendakwahkan agama, tugas saya hanya mendoakan dia. Jadi intinya kalau kita dakwah sama temen gak mau ngaji-ngaji, jangan marah juga. Jangan dibilang, "Dasar lu ahli neraka lu." Jangan. Gak usah mikirin orang. Kalau kita gak usah bilang begitu, tapi kita pikirkan. Berarti tanda sayangnya kita kepada dia, kita pikirkan dia. Kita pikirkan agamanya. Makanya kata Ustadz Hamdani, ulama di Kuningan itu, waktu itu bayan subuh, beliau mengatakan puncak kecintaan seorang hamba kepada hamba adalah bagaimana hamba yang dia pikirkan teman itu dapat hidayah. Hari ini kita bagaimana dengan keadaan teman kita? Kita cuek, gue mah malas, dia mah gak bakal dapat hidayah. Loh, emang hidayah punya ente? Itu kadang-kadang suka keluar tuh dari lisan kita tuh kayak gitu. Dia mah gak bisa, Mir. Keras hatinya. Hati-hati bilang seorang tuh keras. Yang pantas bilang keras hati itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khutbah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, qad adallukum syahrun azimun." Sungguh sebentar lagi akan datang kepada kalian satu bulan yang agung, mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang dalamnya ada satu malam yang apabila kalian mendapatkan anugerah tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 80 tahun.
Coba di sini ada yang pernah sholat semalaman suntuk, nggak pakai ngantuk? Insya Allah kita Ramadan ini akan berangkat lagi ke Temboro. Sholat 30 juz semalaman suntuk. Itu udah macam-macam sholatnya. Ada sholat yang berdiri tiba-tiba jatuh, nanti berdiri lagi, nanti ngawur lagi ngambil tisu. Ada yang makan Indomie, ada yang miring kakinya angkat satu gini. Ustadznya aja, ustadz yang ngaji plo aja sholatnya dudukannya itu. Udah gitu ngantuk-ngantuk begini. Udahlah mumet ya kan. Masya Allah. Tapi kalau kita mendapatkan anugerah di malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ibadah tersebut lebih baik daripada ibadah 80 tahun terus menerus tanpa jeda. Masya Allah. Maka kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Mulai kapan? 21, 23, 25, 27, 29. Yang ganjil, yang malam-malam malam-malam ganjil. Jadi saya harap semangat kita jangan cuma di awal Ramadan ya Mbak Gita ya. Tarawihnya jangan cuma pas malam pertama aja. Semangat malam pertama. Nanti malam ketiga udah nongkrong di kafe lagi. Ya kalau dibilang alhamdulillah sih masih alhamdulillah, masih semangat. Berarti kan ada rindu dengan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi yang lebih keren lagi dia semangat terus. Ini kadang-kadang kalau udah malam ke-16 udah ramenya Tanah Abang gitu. Kalau enggak di CP ya, Taman Anggrek, rame tuh dia tuh. Belanja. Iya, serbu. Gebiar Ramadan. Jadi kalau mau belanja ibu-ibu dari sekarang. Jadi biar Ramadan tuh fokus. Fokus apa? Fokus amal aja udah. Jangan buat ngapa-ngapain, pokoknya udah buat amal aja. Target hataman Quran. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling banyak menghatamkan Quran ketika Ramadan. Imam Syafi'i itu kalau di selain bulan Ramadan beliau sittina khatmatan. 30 kali hatam. Tapi kalau salatina khatmatan, tapi kalau bulan Ramadan beliau sittina khatmatan 60 kali hatam. Sayyidina Utsman bin Affan itu dalam Tibyan, dalam satu rakaat witir setiap Ramadan menghatamkan Quran 30 juz. Bisa ya Allah berikan keberkahan waktu kepada beliau. Kan yang punya waktu Allah. Betul enggak? Menurut kita, menurut Ashabul Kahfi, itu beliau hanya tidur sehari semalam. Tapi menurut orang yang di luar 309 tak? Siapa yang punya waktu? Allah Subhanahu wa taala kan bersumpah wal asr, demi masa. Jadi yang merubah masa ya Allah. Kita sekarang bingung, bisa ya Sayyidina Utsman bin Affan sholat dalam satu rakaat witir 30 juz. Itu Utsman bin Affan kalau dihidupkan oleh Allah sekarang bingung lagi dia. Gue bingung ya, ada orang yang main biliar di handphone. Kok bisa sampai berjam-jam gitu ya? Bahkan 5 menit mau azan Jumat masih aja satu pertandingan itu. Mumet kepalanya Ustadz ini jadinya ini. Alasannya Ustadz juga main game katanya. Innalillahi ya Allah. Tapi nggak apa-apa kalau buat ini mah iseng-iseng mah. Yang nggak boleh itu kalau dia sampai melupakan semuanya. Makanya kalau Mas itu habis main biliar di handphone itu dia langsung baca Quran 2 juz dia tuh. Jadi menggantinya yang lalainya itu dengan baca Quran 2 juz. Anjing. Bangsat nih ya. Kalau itu ya nggak boleh. Tapi kalau Allah gitu. Nggak apa-apa, main nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita. Itu yang nggak boleh. Ya silakan main, orang buat hiburan doang kok. Ya. Tapi kalau udah mau komat jangan satu pertandingan. Ini sampai di mobil aja, ayo satu pertandingan dulu. La ilaha
illallah. Jadi ambil kesempatan Ramadan ini dengan baik. Jangan kita sia-siakan. Dan beliau SAW mengatakan, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawuan. Allah telah menjadikan siangnya itu puasa sebagai kewajiban. Teman-teman ngaji pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah puasa terbaik. Dan puasa Ramadan Allah berikan khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malamnya qiyamul lail sebagai amalan sunnah. Jadi rugi sekali kalau kita tidak mengambil kesempatan ini. Siangnya puasa, menahan hawa nafsu, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, menahan untuk tidak bicara ghibah, menahan diri, menahan mata kita. Sayang loh. Kadang-kadang kita kalau pas lagi puasa tuh kayaknya kalau pengen maksiat tuh ketahan. Bener ya? Takut aturan dapat pahala 100 jadi 70. Biasanya gitu tuh. Itu efeknya puasa itu. Makanya Nabi mengatakan puasa itu keuntungannya, pahalanya langsung Allah yang memberikan. Tanpa perantara campur tangan malaikat Raqib dan Atid. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wasaumuli. Puasa itu untuk saya. Sehingga orang itu ketika amal puasa, dia akan bisa sedikit menahan kemaksiatannya. Apalagi maksiat yang besar. Makanya ketika ada orang di bulan Ramadan maksiat, itu kata para ulama, kata Imam Nawawi, bukan itu digoda setan, tapi emang dirinya itu udah setan. Hati-hati nih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya salat tarawih sebagai tatawwu. Man taqarraba fihi bihaslatin minal khairi kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengerjakan fardu pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 70 kali sholat fardu di selain bulan Ramadan. Jadi nanti subuh hari pertama hari Senin itu, ya, kalau insya Allah puasa jatuhnya hari tanggal 11 itu, maka kita akan sholat fardu pertama sholat subuh tuh. Jadi sholat fardu yang kita kerjakan di Ramadan adalah sholat subuh. Itu ketika kita sholat subuh, Allah berikan sholat subuh kita seperti pahala 70 kali sholat subuh. Dan itu hanya Allah kasih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nggak bisa. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya dilipat gandakan menjadi fardu. Bagaimana itu hadisnya? La matazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, itu bagaimana santri-santri? Hatta uhibbahu. Bagaimana? Matazalu bin nawafil yataqarrabu. Gimana ayat hadisnya itu? Tidaklah henti-hentinya seorang hamba yang mengerjakan amalan sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mencintai dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan memberikan kecintaan kepada seorang hamba ketika dia sempurna mengamalkan sunnah. Itu saya baca dalam kitab Khurut Fisabilillah. Di situ makalahnya Maulana Ilyas kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 keuntungan kepada orang yang sempurna mengamalkan sunnah Nabi. Yang pertama, ma'iyatullah. Allah akan bersama dengan dirinya terus menerus. Sempurna mengamalkan sunnahnya nih. Jadi nggak dia pulah pilih nggak, tapi sempurna dia mengamalkan sunnah. Wah, apalagi Ramadan. Tahajudnya dia sempurnakan. Terawihnya dia sempurnakan, witirnya dia sempurnakan, baca Qur'annya dia sempurnakan, sedekahnya dia sempurnakan. Dia sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya. Maka yang pertama, keuntungan pertama itu dalam buku itu, ma'iyatullah, Allah akan bersamanya terus. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nusratullah ghaibiyah kepadanya.
pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dulu kepada para sahabat di luar nalarnya kita. Sayyidina Ali itu pernah nggak punya tepung, nggak punya gandum, ibu-ibu. Beliau sholat 2 rakaat, di tengah-tengah sholat itu gilingan gandumnya jalan sendiri. Percaya nggak kayak gitu? Percaya. Karena Allah sudah dekat dengan para sahabat. Kemarin Ustaz Reza sampaikan itu, ada seorang sahabat anaknya meninggal dunia, dia baru masuk Islam, khawatir orang-orang Yahudi memfitnah dirinya. Takut dia kalau dia Islam tuh terfitnah karena sebab kematian anaknya. Tuh, gara-gara dia masuk Islam akhirnya dewa marah. Akhirnya anaknya dimatikan. Ini orang baru masuk Islam, tapi karena sudah yakin dengan amalannya Rasulullah, sudah yakin dengan sunnatullah, sudah yakin dengan sunnahnya Rasulullah, maka dia sholat 2 rakaat. Dia doa, ya Allah, dengan keberkahan wasilah sholat ini, hidupkan anak saya lagi ya Allah. Itu langsung dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengamalkan sunnah itu, keuntungan keduanya, Allah akan memberikan pertolongan kepada dirinya, sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat. Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, beliau dikirim oleh khalifah yang waktu itu, dan melewati lautan. Maka beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita bismillah. Bismillah kita sama nggak dengan bismillahnya Al-Hadrami? Sholat kita sama nggak dengan sholatnya Sayyidina Al-Hadrami? Sama-sama sholat, berdiri, ruku, sujud, tumanina, i'tidal. Setelah baca bismillah, Al-Hadrami beliau melewati laut, di atas beliau menyeberangi lautan, bahkan telapak kaki kuda-kudanya para sahabat yang dipimpin oleh Hadrami nggak basah sedikit pun. Nggak basah sedikit pun. Ini dalam Hayatul Sahabat, dalam Fadilah Amal diceritakan ini. Nah itu loh. Kenapa? Karena Allah sudah dekat dengan para sahabat. Kenapa Allah tolong begitu? Karena sempurna mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam surga karena kerinduannya Allah kepada dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala masukkan surga dirinya itu karena rindunya Allah kepada dirinya. Oh, ini orang nih mengamalkan sunnah nabiku nih. Jadi udahlah, amal terbaik itu kita ikut Nabi. Kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza wajadtum sunnatan nabiyyikum fattabi'uha." Kalau kalian sudah dalam garisnya sunnah Nabi kalian, ikuti sungguh-sungguh, jangan tulah toleh. Hari ini kadang-kadang kita mengamalkan sunnah tuh malu. Pakai siwak tuh malu. Ya, pakai celana cingkrang tuh malu. Menyingkirkan duri di jalan itu malu. Punya akhlak yang baik tuh malu. Hari ini kadang-kadang kita ini, bahkan banyak di antara kita yang seperti itu. Sehingga kalau kita meremehkan sunnah, Allah nggak bersama kita. Kalau kita nggak yakin dengan sunnah, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang murtad. Orang yang meremehkan sunnah dosa besar. Ngapain sih harus punya jenggot? Kayak kambing aja. Kata yang punya jenggot daripada lu punya kumis doang, kayak anjing katanya. Iya. Loh, ini jenggot ini adalah amalia sunnah yang bisa kita bawa kemana-mana. Pakai peci nggak bisa kita bawa ke kamar mandi kalau pas mandi. Bener nggak? Tapi janggut ini amalia sunnah yang kita bisa bawa kemana-mana. Bahkan itu nanti di dalam riwayat dikatakan itu, ketika seorang hamba yang beriman dan dia sempurna mengamalkan sunnah Nabi, ketika mati, Nabi datang pertama kepadanya dan malaikat bertanya kepada si mayit tadi, "Waman ingdahu hadar rajul?" Bagaimana pengakuan kamu terhadap orang yang di samping kamu? Wah, sama, ada janggutnya nih.
Ya kan, sama. Insya Allah ini Rasulullah. Langsung dipeluk kita sama Nabi. Coba angkat tangan yang pengen dipeluk sama Rasulullah di sini. Dan pertama kali kita akan berjumpa dengan Nabi itu ya itu nanti. Dalamku, siapapun umat Nabi, baik dia kafir ataupun dia orang beriman, kalau dia ketika dia mati, maka Nabi akan datang ke kuburnya. Ditanya, "Waman ingdahu hadzal rajul?" Siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Kalau kita nggak mengamalkan sunnah, bagaimana? Seorang ulama mengatakan, tamamur rajuli bisyai'aini. Sempurnanya laki-laki dibilang laki-laki itu ada dua keadaan. Nih, yang laki-laki dibilang laki-laki nih. Kalau yang laki-laki nggak dibilang laki-laki, berarti nggak ada yang dua ini. Yang pertama kata Nabi, al-lihyatu fi wajhihi, janggut di wajahnya. Bukan kata Nabi, kata ulama tadi. Sorry, bukan kata Nabi. Al-lihyatu fi wajhihi, janggut yang menghiasi wajahnya. Wal zaujatu fi darihi, dan seorang istri yang ada di dalam rumahnya. Ini udah nggak punya janggut, nggak punya istri lagi. Lemah orang ini. Ya masih mending kalau punya istri nggak punya janggut, atau masih mending punya janggut nggak punya istri. Iya. Yang merasa aja. Iya. Masya Allah. Jadi sunnah itu, sekecil-kecilnya sunnah itu Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi insya Allah kita amalkan sunnah ya. Maka sunnah tertinggi Ramadan adalah sholat malam, sholat tarawih itu. Nah teman-teman, ini kebanyakan yang salah dari teman-teman ketika tarawih ini. Lebih mendahulukan tarawih daripada ba'diyah isya. Teman-teman ngaji Pelo yang mulia, sholat tarawih itu setahun sekali. Tapi sholat ba'diyah isya itu sholat rawatib. Sholat sunnah yang disandarkan dengan sholat fardu, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi teman-teman, kalau seumpama tidak sholat ba'diyah isya, lebih mementingkan tarawih, tetap pahalanya nggak sempurna. Yang keren itu ya sholat ba'diyah isya, sholat tarawih. Paham ya? Ba'diyah isya itu muqayyad, muakkadah lagi. Ya. Kalau tarawih itu apa? Beliau tidak muqayyad. Dia tidak muqayyad. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan amalan tarawihnya. Sementara kita meninggalkan ba'diyah isya, meninggalkan ba'diyah isyanya. Maka nanti teman-teman ketika sholat isya selesai, itu biasanya saya kalau jadi imam, yuk sempurnakan dengan ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat. Di mana aja saya ngimamin, di mana saya kultum. Baru nanti lanjut dengan tarawih. Pahalanya jauh lebih sempurna ba'diyah isya yang 2 rakaat daripada antum mengerjakan 100 rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih itu nggak ada hitungannya ya Pak ya. Sholat tarawih itu tidak hitungannya banyak lah ya, 8, 20, 12 dan segala 12 apa namanya 30, 100. Di Yaman sendiri sholat tarawihnya 100 rakaat. Insya Allah ya. Jadi kita harus paham. Jadi nanti kalau tarawih bagi kita ba'diyah isya disempurnakan. Terus beliau mengatakan, ya, kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwahu wa huwa syahrun as-sabr. Dan bulan tersebut adalah bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah. Dan sabar balasannya adalah surga. Kapan orang itu dikatakan sabar? Ketika dirinya mendapatkan musibah, maka yang dia ingat pertama kali adalah Allah. Ada seorang sahabiah, anaknya meninggal dunia. Dia datang ke kuburannya sambil marah-marah. Kata Nabi, alangkah bahagianya kamu ketika anak kamu meninggal dunia, langsung kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Enggak, sabar tadi as-sabru inda ma sadmatil ula, kata Nabi. Sabar itu ketika kamu dapat musibah, kamu ingat Allah, sabar namanya tuh.
Dan bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sehingga Nabi mengajarkan gini, Bang Arifin. Kalau seumpama Mas Arifin lagi emosi di kantor, pas Ramadan ada anak buahnya yang keliru, maka katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi jangan sia lu, setan lu, bangsat lu, kerja nggak bener lu. Itu hilang semua kayak gitu, pahala-pahalanya tuh. Tahan emosinya dengan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Atau enggak pas pulang Amir habis beli takjil, macet banget nih Mir, ada orang nyalip. Sial, gitu misalnya. Jangan gitu Mir. Langsung bilang saya sedang melakukan puasa. Kalau enggak qadarullah. Itu paling enak sih qadarullah itu. Wa syahrul muasah, bulan penuh dengan kelonggaran pahala. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, bulan tersebut bulan di mana rezekinya orang beriman itu ditambah. Bukan hanya rezekinya orang beriman. Mohon izin. Di Cengkareng Indah itu yang jual takjil itu rata-rata orang yang yang tidak puasa. Barokahnya Ramadan dia bikin takjil ya kan? Dia jual takjil, akhirnya yang beli orang yang puasa. Masya Allah. Man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, kana maghfiratan lidzunubihi, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, di Al-Mau'izah itu setiap setahun sekali ada bagi-bagi takjil gratis. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, barokah itu. Saya mulainya itu awal Covid lah, cerita sama Amir itu. Saya mulai itu awal Covid, iseng. Tadinya sih nggak iseng sih, memang karena Covid itu nggak ada kegiatan dan down banget ya, karena pengajian ditutup semuanya. Dan itu punya uang waktu itu kurang lebih 600.000 atau 400.000 gitu. Saya ngutang kurma sama Haji Irman, ini cerita ini. Ngutang kurma saja sama Haji Irman. Ji, nitip korma dulu Ji yang 10 kilo tapi bayaran nanti karena nggak punya duit. Jadi 400.000 itu saya beli air mineral sama buat plastik kok Dani. Kormanya masih ngutang sama Haji Irman itu. Itu awal-awal kenal sama Mas Ridho lah. Pertama kali bikin takjil gratis cuman 1 dus air mineral Tats itu yang merek Tats. Sama korma tuh Pak, 2 korma diplastikin itu. Itu nggak sampai 20 menit habis. Hari berikutnya habis juga. Hari ketiga, Ustadz kok nggak ngajak-ngajak sih katanya. Itu tahun pertama itu masih saya tuh. Masya Allah, itu Allah kasih rezeki itu tahun itu ya. Ini tahadus bin nikmah ini. Itu Ramadan itu di Covid saya dapat uang 15 juta itu. Emang Allah tuh, makanya Nabi mengatakan istangzilur rizqa bisodakot. Cara cepat untuk mendatangkan rezeki itu dengan sedekah. Tapi syaratnya kata Mas Ridho jangan mikir. Kalau mikir nggak bisa. Nggak bisa tuh. Kalau masih mikir, Allah juga malas. Lu masih mikir sama agama. Asal jangan mikir. Tahun kedua ternyata itu banyak ibu-ibu setiap asar ngasih makanan ke rumah saya. Itu tahun kedua. Tahun kemarin, tahun ketiga, Masya Allah. Itu Alhamdulillah setiap menjelang buka paling sedikit 250 takjil gratis itu. Sekarang aja udah perebutan ini sekarang nih. Sekarang udah perebutan ini. Alhamdulillah dari Ngaji Pro juga ada yang ikutan. Ya, Alhamdulillah. Ikutan Tat katanya. Ustaz nggak pernah ngajak-ngajak nih. Makasih Pak Yustiar, Pak Hakim, Masya Allah Hakim Yustiar, mana Pak Haji. Udah support. Sekarang malah udah ngirim duitnya sekarang Mir. Bang Ami, mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya nggak ngajak buat di Al-Mau'izah, tapi teman-teman rumahnya bikin sendiri. Ya, teman-teman di rumahnya bikin sendiri, kasih aja. Kalau di Temboro, di setiap rumah-rumah pedesaan itu ada kendi sama air mineral, sama kurma di situ. Itu aja udah. Pengen bisa insya Allah ya. Jadi sedekah tuh nggak usah nunggu kaya sedekah mah. Sekarang kita ada ya udah sedekahin aja. Kalaupun nggak ada, misalnya kita punya roti sebelah, kasih aja. Pas Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu. Ini buat kamu nih. Insya Allah ya. Kalaupun punya kurma 1, kasih dia.
Nggak bisa itu, ambilin minum aja tuh. Ikram, insya Allah ya. Nah, bikin di rumahnya masing-masing, dibikin di rumah, di masjidnya bikin, support masjidnya, insya Allah ya. Nah, kemudian di sini dikatakan wa itqaraqabatihi minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari api neraka jahanam. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Allah akan memberikan pahala kepadanya orang yang memberi buka puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Contoh misalnya, Kodani hari ini bikin takjil gratis buat 20 orang. Habis tuh, pas buka puasa dia makan dari takjilnya Kodani, maka Allah akan berikan pahala puasa tersebut kepada Kodani sejumlah orang yang makan takjil itu. Kalau orang yang makan takjil itu dapat pahalanya 10 juta, berarti kali 20. Siap ya bikin takjil gratis ya? Masya Allah, bikin takjil gratis ya. Jangan sampai kita nih Allah berikan rezeki kepada kita ini, jangan sampai rezekinya itu buat kita sendiri, enggak, itu ada buat orang lain. Ya, ini bulan dimana bulan emas, diobral pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Para sahabat kan rata-rata kan hidupnya miskin. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di antara kami banyak orang yang nggak mampu untuk memberikan kurma. Rasulullah SAW, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tallah hadza saum man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mudqata labanin wa huwa syahrun awaluhu rahmat. Kata Rasulullah SAW, yu'tiyallahu hadza saum. Kamu nggak perlu harus jadi kaya, tapi setiap amal kebaikan kamu, apa yang kamu bisa, maka berikan kebaikan itu. Ya tadi, contoh kalau punya lontong satu, ya udah. Dia punya makanan juga nih, biar dapat pahala. Gua ngasih lu setengah, lu ngasih gua setengah. Bener nggak? Itu yang diajarkan dulu sama Kiai Uzairon setiap buka puasa. Teman-teman santri, kan semuanya kan dibagi kurma tuh, 3-3. Nah itu saling bagi. Nih kamu saya kasih satu, yaudah kamu juga ngasih satu ke saya. Jadi sama-sama sama-sama sedekah. Tetap enggak? Berkurang enggak kurmanya? Tidak makanya tetap 3. Insya Allah ya. Yang Nabi mengatakan awaluhu rahmat. Bulan tersebut 10 hari pertamanya adalah rahmat. Wa awsatuhum maghfiratun. Dan bulan tersebut 10 hari keduanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan 10 hari ketiganya adalah kebebasan dari neraka jahanam. Setiap kita ini butuh rahmat Allah. Ingat teman-teman, masuk surganya antum bukan karena sholat antum, bukan karena puasa antum, bukan karena sedekah antum, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah? Ya, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Begitupun dengan aku. Jadi kita ini butuh rahmat Allah. Dan cara cepat untuk mendatangkan rahmat Allah, 2 syaratnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Yang pertama, beramal soleh sesuai arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Ramadan besok kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan enggak? Pas kan Mir? Jam berapa sekarang? Nah, udah lewat malah ini. Keenakan ngajinya nih. Ya, silakan Pak Bambang. Kan ini untuk start puasa itu ada 2 hari. Senin sama Selasa. Nah, ini sekarang untuk menentukan ganjil dan genapnya gimana kita sekarang kalau ada 2? Ya, kita ikut pemerintah aja Pak Bambang. Ikut pemerintah aja. Kata Nabi, apabila ada ikhtilaf di antara kalian tentang agama dan dua-duanya adalah punya dalil masing-masing, maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisyawadil a'zam, wajib mengikuti pemerintah setempat.
Jadi ikut pemerintah aja. Jadi Pak Bambang juga jangan menyalahkan ulama-ulama yang nanti puasanya hari Selasa. Ya, yang kita salahkan kalau puasa nanti hari Kamis baru salah itu. Kejauhan kalau kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu kejauhan. Tapi kalau hari Selasa aman. Ya. Karena semua sudah punya dalilnya masing-masing. Yang penting kita ikut pemerintah. Dah itu aja untuk lebih aman. Ya. Jadi bukan antara NU sama Muhammadiyah atau Jamaah Tabligh atau Persis. Itu adalah organisasi wadah untuk bisa mengamalkan agama. Tetap Islamnya satu. Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman cara pengamalannya beda-beda. Mungkin di Jamaah Tabligh cara mengamalkan agamanya lewat keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Metode. Nanti di Muhammadiyah seperti apa, di Persis seperti apa. Kita pengen ke Bandung, kan bebas naik mobilnya apa aja. Bang Iqbal maunya naik kereta cepat, mangga. Tapi Amir Andi pengen naik mobil sendiri, silahkan. Kalau nanti pengen naik pesawat biar cepat, silahkan. Yang penting nyampe Bandung semuanya, ketemu kita di Bandung. Nah, itu kayak Jamaah Tabligh, Persis, Muhammadiyah, LDII, Wahabi dan sebagainya. Itu hanya organisasi yang tujuannya tetap satu kepada Allah Subhanahu. Yang penting kita jangan menyalahkan, ini gimana sih nih orang nih? Nggak pernah ikut pemerintah, zolim dia. Enggak. Mereka punya dalilnya juga Pak Bambang ya. Insyaallah yang penting kita yang tidak tahu ilmu ikut biar lebih aman, kata Nabi, fa'alaikum bisyawadzil a'zam, ikut pendapat yang paling banyak. Ya, saya punya pondok, saya dulu ngaji di Sukabumi, Warudoyong. Pondok saya itu di Warudo itu hampir setiap acara Ramadan itu jarang sekali bersepatan bersamaan dengan pemerintah. Nah itu kiai-kiai saya semua, dan itu punya dalilnya punya dalil masing. Bahkan kemarin saya dengar di pengajiannya ini Cilongok, Abuya Uci Turtusi almarhum, adiknya sekarang Abuya Haji Entoh, beliau sudah mengumumkan puasa hari Selasa besok. Mulai tarawihnya Senin malam. Jadi Pak Bambang nggak usah panik, ikut pemerintah aja. Kalau pemerintah ngumumin hari Sabtu, nah udah pemerintah juga nggak apa-apa ya. Yang penting pemerintah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan waktu tahun lalu saya khotbah Jumat. Tahun lalu kan lebarannya juga kan ricu tuh. Ada Jumat, ada Sabtu. Kebetulan saya khotbah Jumat di Cikupa, itu tempatnya Bang Ami tuh. Ingat banget saya sama Bang Dikin. Bener ya Bang Dikin? Nah, saya datang ke sana, datang 11:30. Itu di depan masjid pada ngerokok. Ih, parah banget tuh saya bilang. Bang Dikin kok pada ngerokok sih? Ya kan? Kan ada yang lebaran hari ini. Nah, terus datang ke masjid. Ditanya tuh sama DKM-nya, Ustadz lebarannya hari ini apa besok? Besok. Di sini sebagian hari ini katanya. Jadi Ustadz nggak saya ajak makan ketupat ya. Karena di Cikupa kemarin rata-rata kebanyakan ikut Cilongok ya. Karena Cilongok duluan waktu kemarin. Nah, ya kalau ikhtilaf kayak begini kan harusnya hikmahnya adalah betapa hebatnya ilmu Allah, gitu aja udah. Ya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menentukan hilal atau ruya aja orang tuh berbeda pendapat. Jadi jangan diributin. Ini hebat banget sih Allah ini. Ya kan? Dalam hal hisab aja orang masih berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapatnya para ulama adalah rahmat untuk umat. Saking hebatnya Allah gitu. Saking hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah, kita yang nggak bisa apa-apa nggak mampu loh. Jadi berbeda-beda pendapat. Nah seperti itu. Jadi jangan diributin, ya. Kecuali kalau diributin kalau misalnya puasanya dari mulai jam 7, bukannya jam 5 sore, baru ributin itu. Tapi kalau masih sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah nggak usah, dia juga punya dalilnya masing-masing kok. Insya Allah. Bulan puasa itu ada nggak sih hal yang biasanya kita lakukan ternyata itu menyanyiakan Ustaz? Dan baiknya ketika bulan puasa kita terasa haus atau lapar, itu baiknya seperti apa? Ya tahan kalau haus lapar lah. Baiknya ya berzikir. Ya namanya orang puasa mau nangsa kan lapar. Namanya orang puasa ya haus. Nah, kalau pertanyaan yang pertama itu izin ya, kayak main TikTok tuh dihentikan dulu dah.
Ya apa? Gue main game juga soalnya Mir. Gini. Itu selagi itu tidak melalaikan kita ya nggak jadi masalah Mir, aman Mir. Tapi kan kita yang tahu kan Mir, kita yang tahu kira-kira kita ngajinya udah berapa juz nih. Kalau lebih banyak main biliar itu lalai. Nabi SAW bersabda, min alamati iradillahi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda orang yang tidak disukai oleh Allah adalah dia mengerjakan satu amalan yang nggak ada manfaat untuk dirinya. Itu main TikTok sih menurut saya nggak ada manfaat untuk dirinya orang itu. Sampai joget-joget yang gini. Joget. Udah gitu pakai cadar lagi kan. Pakai kerudung lagi kan. Kurang mencerminkan, ya. Maka di antara sempurnanya Islam apa? Tarkuhu mala yakni. Itu kan dalam muntahab apa? Bab terakhirnya. Bab terakhir dalam kitab muntahab apa? Meninggalkan hal yang sia-sia. Di antara sia-sia itu tadi ngobrol ngalor ngidul, nggak usah lah nggak usah ngobrol ngalor ngidul, ngobrol sih sekedarnya aja. Kebanyakan main TikTok, main football, atau main biliar gitu ya. Banyakin baca Quran aja sih, ya Bang, Bonansa ya, insya Allah ya. Kan Bonansa sendiri yang paham keadaan Bonansa. Ada lagi? Cukup lah insya Allah Mir ya. Baik, alhamdulillah. Saya atas nama pribadi Muhammad Muhtadudin mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal muqinin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kita kosong-kosong ya insyaallah ya. Nah, biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan semangat di Ramadan ini. Target, coba yang target khatam Quran 5 kali angkat tangan, 5 kali. Alhamdulillah. Lihat aja. Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat kebaikan dan dia belum diberikan kemampuan untuk mengerjakan kebaikan yang dia niatkan, maka sudah terhitung satu kebaikan. Ya, ulangi. Yang niat keluar 4 bulan tahun 2024. Wah. Niat dulu. Yang niat khatam Quran 5 kali besok Ramadan. Niat ya. Yang niat bagi-bagi takjil gratis. Masya Allah. Semoga Allah terima semuanya. Senang Allah ini sama kita semuanya nih, Masya Allah. Masya Allah. Silakan matiin insya Allah ya. Dah, cukup. Tolong dimaafkan saya insya Allah ya. Mungkin nanti kita berjumpa lagi di Ramadan pertama atau Ramadan Rabu kedua kali ya. Pokoknya yang penting kita sama-sama saling mendoakan, tidak ada permusuhan di sini ya, saling memaafkan semuanya ya. Ada 3 kelompok manusia yang di akhir bulan Sya'ban tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama orang yang menyekutukan Allah, yang kedua musakhin, orang yang masih punya dendam dalam dirinya, yang ketiga sebagian hadis mengatakan aqul walidain atau syaribul khamr, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, atau orang yang suka masih minum khamr. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami was salamati was sa'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbuna wa rabbuka Allah antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma arhamna fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ansurna fi sya'ban wa ballighna ramadan. Warzuqna lailatal qadri imanan wa ihtisaba ya Allah. Warzuqna lailatal qadri imanan wa ihtisaba ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa adik kakak kami ya Allah. Ampuni dosa kerabat-kerabat kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Ampuni dosa teman-teman kami yang belum hadir di majelis ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal-amal nabimu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini Ramadan terakhir untuk kami ya Allah, maka terimalah Ramadan kami ini ya Allah. Ya Allah, kalau memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kami ya Allah, maka terimalah Ramadan kami ini ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk bisa mengamalkan seluruh kebaikan-kebaikan nanti pada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah, berikan taufik hidayah kepada kami ya Allah untuk bisa mengamalkan semua kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman dan Islam kami ya Allah. Sempurnakan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah sebagaimana Engkau pandang para sahabat ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah sebagaimana Engkau tolong para sahabat ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami yang halal ya Allah, yang banyak ya Allah, yang memberikan manfaat kepada diri kami dan umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, cerai-beraikan orang yang menghancurkan agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, cerai-beraikan orang yang menghinakan agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, ridhai kami ya Allah sebagaimana Engkau meridhai para sahabat ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah sebagaimana Engkau merahmati para sahabat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupan para sahabat ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya para sahabat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami semua anak-anak yang berguna bagi agama kami ya Allah, bagi agamanya ya Allah, bagi bangsa ini ya Allah. Ya Allah, kami titipkan Islam kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan akhlak anak-anak kami juga kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selesaikan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Selesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Selesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni kami dengan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terangi kubur kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Berikan nikmat surga di dalam kuburnya ya Allah. Jumpakan dirinya dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayin akhlaqana bil Qur'an. Ya Allah, hiasilah, perbaharuilah akhlak kami dengan sebab Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, masukkan kami dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kami ya Allah, sebagai imam kami ya Allah. Syafaat kami nanti di kubur ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai syafaat kami nanti di sirat ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai syafaat nanti kami di mizan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
ahlil badri ya Allah. Saya pengen kita salam-salaman sebelum masuk Ramadan biar dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, meleburkan seluruh dosanya, ya, sampai tangannya terlepas dari temannya. Jadi insyaallah salam-salaman kita insyaallah ya. Mau mah? Melingkar aja, melingkar sampai. Sallallahu ala Muhammad.